Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan perawat di Indonesia, yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah konsep dasar keperawatan. Perkembangan keperawatan di Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu periode perkembangan keperawatan sebelum kemerdekaan dan periode perkembangan keperawatan sesudah kemerdekaan. Periode perkembangan keperawatan di Indonesia sebelum kemerdekaan diawali dengan masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1585. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1799, di mana didirikannya Binden Hospital. Kemudian pada tahun 1816 yang merupakan masa penjajahan Inggris, dan pada tahun 1942 yang merupakan masa penjajahan Jepang. Diawali dengan pada tahun 1585 yang merupakan masa awal penjajahan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, kemudian menjajah Indonesia, dan mulai pada saat itu Belanda membentuk perawat dari orang pribumi. Seperti bisa dilihat di gambar, dan perawat pribumi tersebut dijuluki atau diberi nama verpleegster, yang artinya adalah suster atau perawat dalam bahasa Belanda. Verpleegster ini dibantu oleh ziekenopase atau ziekenopase dalam bahasa kita atau dalam bahasa Indonesia adalah pembantu orang sakit. Pada masa penjajahan Belanda selanjutnya, yaitu sekitar tahun 1799, Belanda mulai peduli terhadap kesehatan negara jajahannya dan juga mereka sendiri. Ditandai dengan didirikannya Binden Hospital, kemudian Dinas Kesehatan yang terdiri dari dua jenis, yaitu Military Gezondheidsdienst atau Dinas Kesehatan Militer, dan yang kedua adalah Burgerlijk Gezondheidsdienst atau Dinas Kesehatan Masyarakat. Pada tahun 1816, penjajahan di Inggris mulai masuk ke Indonesia. Belanda tersingkir, dan kemudian pada tahun ini pula terdapat perkembangan di bidang kesehatan yang cukup pesat, ya, karena ditandai dengan didirikannya beberapa rumah sakit yang hampir bersamaan waktunya, yaitu Rumah Sakit PGI di sini, kemudian Rumah Sakit Santa Carolus Jakarta, Rumah Sakit Santa Borromeus Bandung, dan Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Selain rumah sakit ini juga didirikan sekolah perawat, di mana pada masa ini perawat mulai ada didikan dari orang-orang atau dari bangsa penjajahan. Dan kita ketahui bahwa rumah sakit ini masih berdiri sampai sekarang, dan ini merupakan beberapa rumah sakit tertua di Indonesia. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, di mana di Indonesia itu terjadi atau pada masa ini merupakan masa penjajahan Jepang. Belanda tersingkir, kemudian diganti oleh penjajahan Jepang. Pada saat ini terjadi kemunduran yang sangat drastis, terutama di bidang kesehatan, di mana pada sebelumnya perawat itu sudah merupakan tenaga terdidik sebagai sisa peninggalan Belanda, tetapi pada masa Jepang itu sama sekali tidak mempedulikan kesehatan, dan termasuk di dalamnya adalah keperawatan. Sehingga pada tahun ini perawat mengalami kemunduran, yang memang pada masa-masa sebelumnya juga tidak terjadi perkembangan yang cukup pesat, tetapi pada tahun ini atau tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, perawat itu mengalami kemunduran, termasuk bidang kesehatan juga. Nah, setelah kemerdekaan pada tahun 1945, mulai pemerintah membenahi sistem kesehatan di Indonesia, yaitu awalnya pada tahun 1949, yang ini merupakan tonggak perkembangan keperawatan setelah kemerdekaan. Pada tahun 1949, pemerintah mulai melakukan pembangunan di bidang kesehatan dan mulai peduli terhadap kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian berkembang, dan akhirnya pada tahun 1952, begitu juga perawat, mulai adanya didirikannya sekolah guru perawat dan sekolah perawat tingkat SMP, di mana kurikulum dan metode pembelajaran ini masih menyerupai sistem pembelajaran peninggalan masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1962 mulai didirikan
pendidikan keperawatan profesional pemula setingkat D3 keperawatan. Didirikan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, di mana pada saat itu didirikan Akper Depkes RI. Kemudian pada tahun 1974, di mana perawat sudah mulai memerlukan wadah karena jumlahnya sudah cukup banyak, didirikannya merasa diperlukannya adanya suatu organisasi profesi, maka setelah berembuk didirikanlah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI pada tanggal 17 Maret 1974. Dan setelah itu, perawat mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kemudian nanti akan dilihat dari adanya momentum kebangkitan perawat, yaitu pada tahun 1985 dengan berdirinya PSIKUI atau Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, yaitu pertama kalinya perawat mempunyai pendidikan setara S1. Kemudian pada tahun 1995 PSIKUI itu berubah menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan atau FIK. Ya, tidak di bawah Fakultas Kedokteran, tetapi mandiri mempunyai fakultas sendiri, yaitu Fakultas Ilmu Keperawatan. Dan pada saat ini pula muncul program studi ilmu keperawatan lainnya di universitas-universitas yang ada di Indonesia, seperti di Universitas Pajajaran, kemudian di UGM, Undip, Unhas, dan lain sebagainya. Keperawatan dari tahun 1995 sampai sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di antaranya ditandai dengan bertambahnya pendidikan tinggi, kemudian bertambahnya profesor-profesor dalam bidang keperawatan, dan juga sekarang kita telah mempunyai undang-undang keperawatan yang melegitimasi atau melegalkan bahwa kita itu mempunyai perawat itu adalah suatu profesi. Disahkan dengan lahirnya undang-undang keperawatan. Demikian perkembangan keperawatan di Indonesia dari mulai awal penjajahan Belanda sampai dengan sekarang, dan perkembangan itu belum berakhir, harus terus berkembang sampai dengan generasi yang selanjutnya, sehingga profesi keperawatan semakin maju dan semakin diakui oleh profesi-profesi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekian dan selamat belajar. Tetap sehat, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.